Ibu juga yang ada di live streaming sedang di rumah, kita kembali hadir di tempat ini. Kita mau puji menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita sehingga kita mau berdoa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kalau kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kami memuji Engkau, menyembah Engkau, terlebih kami mau menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di tempat ini, juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Kau urapi kami semua Tuhan dalam ibadah pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap ibadah kami saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima
Mari kita nyanyikan sama. Apakah
sungguh bersyukur Bapa. Sungguh Kau luar biasa. Sungguh Kau baik. Kau sangat-sangat luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur malam hari ini. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu dan tempat ke dalam tangan-Mu. Kami mau lebih dan lebih lagi mengenal Engkau. Kami mau belajar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus pimpin. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda semua berada. Sungguh kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Dari tadi puji-pujian, nyanyian yang dinaikkan untuk Tuhan adalah mengharumkan, seperti dupa-dupa yang harum yang terus naik di hadapan Tuhan, ya, seperti aroma yang indah, aroma yang wangi-wangian, ya, seperti mur, seperti kemenyan yang wangi baunya, yang indah, ya, yang berkenan. Kenapa demikian? Karena kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik, ya, walaupun di waktu yang singkat, hanya 1 jam, hanya bernyanyi beberapa menit, tetapi Tuhan begitu senang. Tuhan bertahta. Mengapa dikatakan restorasi Pondok Daud? Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan hadir di situ. Ketika kita memuji menyembah, Tuhan bertahta, bersemayam, Tuhan hadir di situ. Mengapa? Di dalam restorasi Pondok Daud dikatakan ada pemulihan, dikatakan ada kesembuhan. Mengapa demikian? Padahal kita hanya bernyanyi, tetapi di sini seberapa kita, siapa yang merasakan diberkati oleh Tuhan, merasakan hadirat Tuhan? Mari angkat tangan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan, kita berikan hormat kemuliaan untuk Tuhan. Yes, Allah kita itu dahsyat, Allah kita itu kota benteng, gunung batu, menara yang kuat, ya, kota benteng yang teguh. Amin. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah restorasi Pondok Daud. Ya, Tuhan mau memulihkan setiap kita. Tuhan mau menyembuhkan setiap kita. Tuhan mau memperbaharui setiap kita, memperbaharui hati kita, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui perasaan kita. Semua diperbaharui. Sebab ini adalah tahun 2021 di bulan yang pertama. Ada amin. Bulan Januari, bulan yang pertama, kita mau di refresh, restart, renew, ya, diperbaharui oleh Tuhan. Perbaharui akal budi kita, perbaharui pemikiran kita, perasaan kita terhadap Tuhan. Amin. Terlebih dahulu saya mau menjelaskan arti daripada restorasi Pondok Daud. Ya, ada 7, ya. Pertama kita buka kisah para rasul 15, pasal 15 ayat 16 ke 17, ya. Kita buka, kita bacakan bersama. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Amin. Ya, pertama adalah doa pujian penyembahan seperti yang barusan kita lakukan. Efesus 5 ayat 19, Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi dan bersorak dengan segenap hati. Tadi saya meniupkan shofar. Ketika saat kita masuk di dalam penyembahan yang pertama, kita mau masuk di dalam pelatarannya Allah,
Ya, saya meniupkan shofar itu bertanda bahwa saya berkata, ayo mari segenap kawanan saya, segenap tim, ayo segenap umat Tuhan, mari kita masuk di dalam pelataran Allah, sebab kita mau masuk kepada baitnya yang suci. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Sebab itu tadi shofar itu saya tiup dalam nama Yesus. Mari semuanya masuk, jangan ada yang ketinggalan. Amin. Sebab itu saya tadi tiup itu shofar, ya, dan saya mengajak juga, ayo mari bala tentara surga, ayo mari malaikat-malaikat Tuhan, malaikat pemuji penyembah, mari kita menyembah memuji Allah alam semesta, yaitu Yesus Kristus. Kita memuji Dia, Alfa dan Omega, Dia yang awal dan Dia yang akhir. Amin. Dia adalah Alfa Omega. Kita bacakan di Wahyu 21 ayat 6, ya. Firman-Nya demikian, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Kita yang haus dan lapar, kita datang masuk ke dalam pelataran Tuhan, mau masuk ke dalam baitnya Tuhan, lebih dalam lagi. Kita mau angkat tangan, kita mau memuji, kita mau berlutut, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, mau berkata hosana, terpujilah Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan, memulia-muliakan Tuhan, mengagungkan Dia, bermazmur bagi namanya. Amin. Kita tidak berbuat yang lain, itu yang kita buat. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia memulihkan umatnya melalui restorasi pondok Daud, yaitu ketika kita masuk dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita yang haus dan lapar dikatakan kita akan minum dengan cuma-cuma. Kita datang ke rumah Tuhan tidak bayar apa-apa, tidak usah mempersembahkan apa-apa. Ada amin? Mempersembahkan apa? Talenta yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, ya, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Amin. Kita juga kembalikan kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Haleluya. Nanti selanjutnya kita akan lihat dampak daripada restorasi pondok Daud, dampak daripada pujian, penyembahan dan doa. Kita bacakan lagi ayat Wahyu 1 ayat 8, menyatakan bahwa Allah yang kita sembah Alfa dan Omega. Amin. Alfa dan Alfa, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah dari dulu, semenjak bumi diciptakan, dari segala sesuatu belum ada, semenjak diciptakan sampai nanti segala sesuatunya, kesudahan segala sesuatunya sudah tiba. Itu adalah Allah yang awal dan akhir, Allah yang kekal. Sebab itu Allah Alfa dan Omega, Yesus Kristus adalah Raja damai, adalah Mesias, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji. Ada amin? Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Poin pertama adalah tadi saya bawakan adalah tentang doa, pujian dan penyembahan. Ya. 2, hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan. Restorasi pondok Daud menyatakan doa, pujian, penyembahan, dan kemudian hadirat Tuhan. God presence, ya. Tuhan yang Allah yang maha hadir, Tuhan Allah yang maha ada. Kita baca Mazmur 22 ayat 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal Engkaulah Allah, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang-orang percaya. Ada amin? Di sini adalah orang-orang percaya. Ya. Ketiga, Allah yang bersemayam, Tuhan yang bersemayam. Ketiga, pengurapan. Ya, ada pengurapan, ada pencurahan Roh Kudus.
tercurah bagi anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang haus dan lapar, yang terus datang mencari wajah Tuhan. Amin. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi dan yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, mungkin orang-orang yang dulu mengerti merasa heran, mengapa orang-orang Kristen ini dia berbahasa lidahnya aneh dan tidak bisa dimengerti oleh manusia, tidak bisa dipahami oleh manusia. Tetapi 1 Korintus 13 mencatat ya ada berbagai macam karunia, bahwa anak-anak Tuhan ya yang dipenuhi oleh Roh Kudus diberi Tuhan karunia ilahi, yaitu menafsirkan bahasa roh. Ya, ada jikalau berkumpul, kita semua berkumpul, kemudian ada yang menyanyi dengan nyanyian roh, ya, nyanyian roh, bahasa malaikat, ya. Kemudian ada yang bisa memahaminya juga dan bisa mentranslate-nya, ya, amin. Nah, tadi seperti tadi, begitu seperti ada api, kuasa api yang begitu panas, bergejolak, ya. Lalu kita ini tiba-tiba bernyanyi mengagungkan Tuhan dengan bahasa roh, ya. Inilah gereja karismatik. Gereja karismatik itu mengakui adanya bahasa roh dan memakai karunia bahasa roh tersebut, memiliki kuasa, power untuk memuji menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Nah, apakah kita manusia tidak diberkati? Tentu diberkati, karena itu seperti mengalir. Haleluya. Itu kuasa Roh Kudus mengalir, ya. Dikatakan mengalir seperti menular, ya. Yang satu bahasa roh, yang lain ikut-ikutan bahasa roh, bukan ikutan, ya memang. Karena itu mengalir, pouring, ya, dicurahkan Roh Kudus. Yang satu dapat, semuanya dapat. Amin. Amin. Di sini semuanya sudah dapat bahasa karunia roh, karunia. Udah, haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan. Thanks God. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya ya Bapak Ibu, ya, bahasa roh itu penting. Bahasa roh itu penting di saat kita berdoa. Ada kalanya di titik terendah, ya. Kita manusia, roh kita lemah karena tertimpa banyak masalah, terhimpit banyak masalah. Kadang-kadang ada masa-masanya engkau dan saya, kita semua ada masa-masanya sulit untuk berdoa dalam kata-kata hikmat, kata-kata yang bisa mengerti mau ngomong apa. Ini masalahku terlalu banyak, ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Nah, nggak bisa. Akhirnya yang bisa main gitar, petik-petik gitar, ya nyanyi, hanya nyanyi aja, dan bahasa roh keluar. Wah, ketika bahasa keluar itu bisa berjam-jam ternyata menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus memuji dengan bahasa roh. Tuhan mengerti gak? Tuhan mengerti. Yang memberi karunia kan Tuhan. Bahasa roh, dia tahu. Jadi roh berdoa. Roh Kudus menolong kita untuk kita berdoa. Dan yang bisa memahami bahasa-bahasa yang kita ungkapkan itu Roh Kudus dan Allah sendiri. Amin. Ya, jadi kita lanjutkan dengan tadi poin kedua, ya, pengurapan, pencurahan Roh Kudus. Amin. Dan berdoa, ya, berdoa dengan bahasa roh, ya. Kita lanjutkan, tadi kita baca ayat yang mana? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ya, jadi jangan heran kalau udah berbahasa roh, jangan heran, ya. Pakai bahasa roh, diaktifkan bahasa rohnya, jangan disimpan di lemari, jangan disimpan di gudang, jangan disimpan, ya. Itu bahasa roh harus diaktifkan terus. Amin. Ya.
manusia roh, bahasa roh, terus diaktifkan terus. Berdoa, udah nggak bisa berdoa, sudah kehabisan kata-kata, berbahasa roh, berdoa dengan berbahasa roh. Ya, amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, nah ini kejadian, yang kejadian ya, jumlah mereka bertambah kira-kira, ada kesatuan, ada kesatuan, poin ketiga, ada kesatuan tubuh Kristus, ada kesatuan tubuh Kristus, ya. Yang tadi saya sudah bacakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, terjadilah adalah kesatuan tubuh Kristus. Ya, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ini menceritakan tentang jemaat mula-mula ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 7, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini kisah murid Yesus ya. Petrus, 12 muridnya ini ya, mereka menunggu Tuhan Yesus di loteng. Ketika Yesus Tuhan ya, mereka disalibkan, lalu dia mati, lalu dia bangkit dari kubur 3 hari kemudian, dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia itu naik ya ke surga dan berpesan kepada Petrus apa? Gembalakan ya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus apa? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kata Tuhan ya, Simon Petrus, sumpah Tuhan katakan pada saya, Joanna, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan bertanya, kemudian dia naik ke surga. Nah, karena demikianlah ada amanat agung. Matius 28 ayat 18-19 ya, dipesan kepada muridnya bahwa jangan takut. Ya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, ajarkan pada mereka. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Ya kan? Nah, itu pesan. Nah, ini adalah murid Rasul Petrus, Simon Petrus, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Amin. Ya, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi kemudian Petrus ini benar-benar dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuannya, adalah Tuhannya. Yesus Kristus itu adalah Mesias. Maka ketika Yesus naik ke surga dan mencurahkan rohnya di atas loteng batu itu, ya, maka Rasul Petrus ini mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan kepada dia. Nah, ketika itu dia memberitakan firman. Dengan apa dia memberitakan firman? Dengan kuasa Roh Kudus. Sebab itu waktu dia menanti-nantikan, Tuhan bilang, nantikan aku. Ya, engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ada amin? Ya. Tapi Tuhan bilang, nantikan aku. Ya. Di loteng mereka nantikan Tuhan. Wah, lidah-lidah api menyambar setiap mereka. Semenjak itu mereka mengalami yang satu revival. Yang namanya revival, kebangkitan rohani. Dan mereka melakukan amanat agung. Dan orang-orang yang mereka beritakan Injil Kerajaan Surga, Injil keselamatan itu, orang-orang itu setelah mendengar langsung memberikan diri dibaptis. Petrus sekali berkhotbah di podium itu 3.000 orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Roh Kudus. Amin. Sebab itu restorasi Pondok Daud itu penting. Pemulihan Pondok Daud, pemulihan setiap kita. Maka itu kita harus datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita harus datang ke rumah Tuhan. Bukan rumah Tuhan yang memiliki kuasa, tetapi hadirat Tuhannya. Karena hati yang haus dan lapar mencari Tuhan, itu yang terpenting. Haleluya. Tidak cukup hanya di gereja saja 1 jam. Untuk saat ini kita 1 jam live streaming. Tetapi ya, di rumah. Nah, sekarang memang kita semua sudah dirumahkan. Nggak ada yang di gereja
ibadah offline, tetapi ada seperti kita masih melakukan gereja online, ya, online. Amin. Nah, jadi di rumah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat teduhnya jangan lupa, jangan hanya doa saat makan pagi, doa saat makan siang, doa saat makan sore, doa saat malam mau tidur, ya. Jangan hanya itu sehari, doa hanya untuk makan, doa hanya untuk tidur, doa hanya untuk bangun pagi, ya, bukan. Tetapi ada waktu-waktu khusus yang kita merasakan bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Dia, mengagungkan namanya. Kita belajar Alkitab, baca firman Tuhan. Kita menggali lebih dalam lagi, ya, firman Tuhan, supaya kita kenal, semakin kenal Tuhan Yesus. Amin. Semakin kita kenal, semakin kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal. Haleluya. Ada amin. Kita lanjut sedikit lagi. Saya minta waktu kepada timekeeper. Timekeeper bilang sudah waktunya udah selesai. Tapi ini baru poin keberapa? Baru kesatuan tubuh Kristus, poin ketiga. Semuanya ada 4 poin, sedikit lagi ya. Ya, kasih waktu sedikit aja lagi ya. Nah, terjadi kesatuan tubuh Kristus. Mereka memecahkan roti, ya, mereka saling berbagi, ya. Ada unity, kesatuan. Ada kehidupan yang bersatu, yang saling peduli, saling mengasihi. Bahkan mereka berbagi, yang menjual harta milik mereka, benda mereka, yang kuat menopang yang lemah. Sungguh indah. Haleluya. Zaman now, ya, kita berharap kepenuhan Roh Kudus boleh terjadi saat ini pada umat Tuhan zaman ini, sehingga memiliki spirit yang dicatat seperti terjadinya di jemaat mula-mula itu. Amin. Tidak ada yang mustahil, walaupun semakin zaman semakin berubah, kasih semakin hambar, semakin tawar, tetapi orang-orang yang berdiam di dalam rumah Tuhan, orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, hatinya itu diperbaharui terus. Amin. Ya, kantong anggur yang lama, ada anggur-anggur yang busuk, terendam, ya, inflamasi, anggur busuk yang nggak bagus, itu akan dibersihkan terus dengan firman Allah. Ada amin. Sebab itu kita perlu, memang kita harus ada seperti Maria, kita juga seperti Marta. Marta bekerja, menjadi pekerja Tuhan, bekerja, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, sungguh sangat repot. Tetapi kita tahu bahwa kita dipercayakan Tuhan, perkara yang kecil akan terus-terus diangkat, dipromosi oleh Tuhan, dipercayakan oleh perkara yang besar. Kita juga menjadi Maria yang kalau duduk di kaki Tuhan, ya duduk, ya mendengarkan, ya terus mendengarkan, serius mendengarkan, tangkap apa yang sedang diajari oleh guru, sehingga kita bisa nangkap, bisa paham, ya kita bisa mengerti, kita simpan. Amin. Haleluya. Dan terjadinya penuaian jiwa, poin 4, terjadinya penuaian jiwa yang besar, transformasi segala sesuatu. Ini penting. Saya punya kesaksian soalnya, ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai 26. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Ya, nah, saya kasih tahu tentang ayat ini. Ya, saya punya pengalaman. Suatu malam saya tidur, saya mimpi Tuhan Yesus. Mimpi begini ya, saya mimpi tiba-tiba kok bumi ini pada runtuh tenggelam dan menyatu dengan air seperti lautan. Dan kemudian saya mencari tempat yang aman, jangan sampai saya keceplos dan saya tenggelam masuk ke dalam lautan air itu. Sambil saya memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Lalu saya melihat cahaya terang di awan-awan. Lalu begini, dia berkata, belum bisa nak. Lalu dia bilang begini, karena belum pemulihan segala sesuatu. Kerjakan bagianmu, selamatkan jiwa-jiwa. Kemudian saya terbangun.
terjadi. Sementara saya ketakutan setengah mati. Saya takut mati, saya terkubur di dalam tanah atau saya masuk ke dalam laut. Karena saya melihat semuanya hancur dan saya harus lari mencari tempat yang aman. Tapi loh, kok kenapa dua orang ini asik ngomong bisnis terus? Dia nggak melihat apa yang saya lihat, dia nggak merasakan apa yang saya rasa. Lah, jadi hal ini penting. Kemudian saya mendengar tentang belum bisa katanya, karena belum pemulihan segala sesuatunya. Nah, di ayat tadi kita baca Kisah Para Rasul itu berkata, Kristus itu memang harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan. Berarti Tuhan ini memang harus tinggal. Ya, tetapi bagaimana pemulihan segala sesuatu? Itu berkata tentang bahwa jiwa-jiwa harus diselamatkan. Benar nggak? Setuju nggak? Jiwa-jiwa harus diselamatkan. Lalu saya setiap hari semenjak itu saya mendengar, setelah saya mimpi itu dan mendengar pesan Tuhan kepada saya melalui mimpi itu, hati saya nggak bisa tenang. Terus saya menjadi orang yang terus berdoa. Saya tertuduh banget kalau saya nggak mengerjakan pemberitaan Injil, saya tertuduh lah kan, karena saya diberi amanat, saya diberi perintah. Jadi saya tuh, aduh Tuhan gimana caranya, sedangkan aku nggak punya kemampuan. Nah, jadi ini suatu pengalaman sehingga saya harus menjadi seorang yang terus bangun setiap pagi jam 5. Selama 5 tahun saya hanya berlutut, berdoa kepada Tuhan, udah mabuk aja terus doa keselamatan jiwa-jiwa. Di mana ada jiwa perlu dilayani, saya layani. Saya belum jadi pendeta, belum jadi hamba Tuhan, saya belum pintar menginjil. Dulu kalau ada jiwa-jiwa itu selalu saya panggil pendeta untuk datang menginjil dan mendoakan. Saya hanya menjadi Andreas yang membawa pendeta itu ke rumah-rumah orang. Nah, kemudian Tuhan percayakan saya next level, ya. Saya bersyukur untuk pemimpin-pemimpin yang sudah percaya pada saya, mempromosikan saya. Tetap akan saya ingat jasa daripada bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani saya. Ya, kiranya Tuhan memberkati, ya, memberikan kesehatan dan panjang umur, damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam Tuhan. Amin. Jadi saya ini begitulah ceritanya ya. Jadi hati saya tertawan oleh Tuhan, bagaimana saya harus memberitakan Injil. Orang-orang gak mengerti, menertawakan saya, katakan begini, dia katakan, sok-sokan kamu mau bawa jiwa kepada Tuhan, sementara keluargamu sendiri, suamimu belum percaya kepada Tuhan. Menangkan dulu dong suamimu. Nah, seperti itu. Terus saya berkata, ya haleluya, memang itu kerinduan saya yang utama. Kesuksesan saya mengikuti Tuhan adalah bagaimana suami anak saya, mereka ikut percaya Tuhan dan bersama-sama satu iman, beribadah dan melayani Tuhan. Itu menurut saya sukses dalam mengiring Yesus. Jadi saya punya satu challenge, ya, saya punya satu tantangan seperti itu. Puji Tuhan, melalui proses demi proses, keluarga, suami, anak semua percaya kepada Tuhan dan sedang belajar mengenal Tuhan Yesus. Ada amin. Jadi saya rindu, saya fokus. Aduh, saya nggak bisa mikirin apa kata orang. Saya kasih tahu, ya, saudaraku, jangan menunggu suami, istri, anak. Jangan menunggu keluarga Anda untuk percaya Tuhan sudah perfect semuanya, baru Anda mau melayani Tuhan. Tidak demikian cara Tuhan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memulihkan keadaan keluarga kita, ekonomi kita, rumah tangga, apapun, kesehatan kita. Amin. Percaya dengan iman. Jangan negosiasi dan tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, kita bukan siapa-siapa, kita ini debu. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini ada hamba. Ya, kita ini adalah orang yang seharusnya binasa tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Kita mengerti, paham, ya, maksudnya Tuhan datang ke dunia. Misi tujuannya, misi dan visinya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ada amin. Sebab itu jangan kita menjadi orang percaya yang egois, hanya mementingkan diri kita sendiri.
sendiri berpikir kalau semuanya sudah oke, bagus, baik, sempurna baru saya mau melayani. Tidak seperti itu. Itu bertobat. Itu harus bertobat. Kalau Anda tunggu-tunggu semuanya baik, waktu Tuhan itu adalah waktu Tuhan, kita tidak tahu kapan, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang indah. Amin. Jangan kita mengatur Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengatur waktunya. Amin. Bagian kita adalah taat dan setia. Taat dan setia. Amin. Waktu Tuhan itu indah. Waktu Tuhan itu indah. Waktu Tuhan itu indah. Janjinya ya dan amin. Kalau kita tunggu-tunggu ya, saya tunggu-tunggu misalnya. Saya tunggu, suami saya baru 3 tahun yang lalu percaya Tuhan. 3 tahun yang lalu umur saya sudah kepala 4 ke atas. Orang sudah umur 40 lebih itu sudah mulai merasa ya tubuh jasmaninya. Ya sudah mulai ada sakit pinggang sedikit, mudah sakit kepala, kena hujan nanti bisa sakit, nggak boleh terlalu capek. Kita sudah sia-siakan banyak waktu. Khotbah saya sekarang ini akhirnya men-encourage setiap kita anak-anak Tuhan harus on fire. On fire. Haleluya, on fire. Untuk engkau bisa on fire bergairah, mari datang pada Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus. Datang untuk direstorasi kembali pondok Daud itu. Dirimu, diriku, kita semua adalah tubuh Kristus, baitnya Allah. Amin. Tempat Roh Allah berdiam. Sebab itu kita muliakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Poin keempat sudah saya bacakan. Ya, waktu sudah selesai. Mari kita berdoa. Ora basyakara masyaallah. Kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu sungguh dahsyat, sungguh heran, sungguh luar biasa. Kami orang-orang yang haus dan lapar terus mau mengenal Engkau. Terus kami Tuhan mau lakukan yang terbaik bagi Engkau. Kami tahu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang mencari kebenaran, tetapi mereka belum menemukannya ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami beruntung, kami sudah terlebih dahulu bertemu dengan Engkau, menerima kebenaran, ditebus oleh Engkau menjadi umat pilihan, diperbaharui oleh Engkau ya Tuhan. Tidak diperhitungkan lagi ya Tuhan dosa kami, pemberontakan kami, tapi menjadi umat yang diperbaharui ya Tuhan. Sungguh mulia kami ya Tuhan, sungguh indahnya kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah menjadikan kami itu semuanya indah. Kau sungguh gembala kami yang baik. Haleluya. Terima kasih
untuk menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus, bagi engkau yang mau menerima Tuhan Yesus saat ini, angkat tanganmu. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada, engkau yang mendengarkan saya saat ini, angkat tanganmu. Mari ikut doa saya. Tuhan Yesus, malam Tuhan Yesus saat ini, Tuhan Yesus saat ini, Tuhan Yesus, aku membuka hati, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, tuntunlah aku sebagai gembala agung yang baik. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Tuhan Yesus, perbaharui aku dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mengikuti doa, saat ini aku ingin mau mendoakan engkau. Ora bakara basyana, ringaya harata basyana. Saat ini Allah mendengar doamu. Saat ini Tuhan Yesus Juru Selamat, kekasih jiwamu mendengar doamu. Saat ini dia datang, dia mengetuk pintu hatimu dan kau sudah membukakannya dan dia sudah masuk. Dia akan makan semeja dengan engkau, dia akan hidup bersama dengan engkau. Apapun kesulitanmu saat ini, panggil nama Yesus. Kedepannya, hari-hari kedepannya, engkau tidak tahu bagaimana tidak ada yang secara face to face, dari muka ke muka, untuk berbicara, memperkenalkan Tuhan. Engkau saat ini yang mendengarkan ibadah. Saat ini engkau yang mendengarkan ibadah. Dengar bahwa Tuhan Yesus, apapun yang kau alami, kau gumuli, Tuhan Yesus ada beserta dengan engkau. Panggil nama Tuhan ketika engkau merasa buntu, panggil nama Tuhan. Oh haleluya. Tidak usah bunuh diri, tidak usah putus asa, kecewa dan bunuh diri. Engkau itu hanya tipu muslihat iblis, sebab orang yang bunuh diri tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang bunuh diri adalah orang yang menentang Allah. Sebab itu aku patahkan roh bunuh diri dalam nama Yesus. Roh putus asa, kecewa, roh bunuh diri, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk kegagalan dalam hidupmu, roh kutuk kemiskinan dalam hidupmu, roh kutuk sakit penyakit, roh syakara, tumor, kanker, gagal ginjal, semuanya dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan kuasanya. Kesembuhan datang di dalam kehidupanmu, dalam tubuhmu saat ini. Engkau siapa saja engkau yang merindukan kesembuhan daripada Tuhan, saat ini angkat tanganmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kesembuhan, dalam nama Yesus, terima kesembuhan, dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Oh ya masyarakat, oh dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Siapapun engkau, oh dalam nama Yesus, terima kuasa ilahi, terima kuasa jamahan, buat terima kuasa darah Yesus, darah anak domba Allah menyembuhkan kau saat ini, dibebaskan, diangkat. Engkau yang mengalami kesulitan ekonomi, engkau yang terikat hutang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keluar ada bagi engkau. Panggil nama Tuhan, panggil nama Tuhan. Orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan dalam nama Yesus. Ora basyakata. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berdoa bagi setiap orang-orang yang berharap kepada Engkau Tuhan. Satu pesan saya, bahwa ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya, sudah memberikan mukjizat, kesembuhan sudah diterima, pemulihan ekonomi sudah diterima, pemulihan keluarga rumah tangga sudah diterima. Mari terus, kau sudah datang di baitnya, di halamannya, mari masuk dalam pelatarannya. Jangan engkau berkata seperti orang yang kena kusta. Mereka setelah disembuhkan, mereka tidak tahu berterima kasih, mereka pergi meninggalkan Tuhan. Dan hanya satu yang kembali dan berkata terima kasih. Jangan mulutmu memuji-muji Tuhan, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, jangan seperti itu saudaraku. Mari sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita mengakhiri ibadah malam hari ini.
suami istri Kau berikan curahkan kuasa daripada rohmu, pemulihan sejati terjadi, anggur yang baru terjadi, dicurahkan ya Bapa.